Ya, yang pasti saya baru mengetahui hari ini disampaikan oleh keluarga ya. Artinya saya sebagai kuasa hukum pihak keluarganya Mas Ferry dalam hal ini sangat kaget bahwa mendapat informasi bahwa ada seseorang public figure ya, seorang public figure, seorang atlet yang dengan sengaja kami duga dengan sengaja menyebarluaskan sebuah video daripada Mas Ferry Irawan tanpa seizin dan tanpa hak, sehingga membuat keluarga malu dan jadi bulian masyarakat. Perlu digarisbawahi dan diingat bahwa perbuatan tersebut dapat kami duga melanggar Undang-Undang ITE, yang dimana sampai dengan saat ini ya, orang tersebut, public figure atau atlet tersebut belum pernah mengajukan permohonan maaf atau ada itikat baik kepada klien kami sekeluarga mengajukan permohonan maafnya. Nah, untuk itu detik ini, saat ini secara terbuka saya selaku kuasa hukum berserta Bang Agustinus Nahak mewakili keluarga besar Ferry Irawan mensomasi saudara Denny Sumargo ya, untuk segera membuat permohonan maaf dalam 3 kali 24 jam kepada keluarga besar Ferry Irawan. Karena dari dampak video yang diviralkan tersebut ada nilai-nilai kerugian ke keluarga. Itu. Bang, boleh tahu isi gimana Bang? Isi video itu Bang? Mas Ferry. Jadi beberapa waktu lalu saya melihat itu ada di podcastnya, ditampilkanlah video Ferry sedang nangis-nangis yang bahwa dia tidak mengedit video tersebut yang akhirnya jadi bulian netizen atau masyarakat gitu ya. Dan sampai hari ini saya belum ada mendengar klarifikasi daripada DS ya, itu aja. Klarifikasi atau permohonan maaf ya, Iya, pada betul. pihak keluarga bahwa ada kehilafan belum diedit gitu ya. Betul. Mas Ari agak kecewa gak sih dengan adanya seorang public juga, seorang artis tiba-tiba tidak mengedit, apalagi itu kan ranah privasi keluarga. Jadi perlu saya jelaskan, ini sebenarnya inilah yang terjadi. Bahwa pokok masalahnya di mana ya, orang-orang yang tidak terlibat, tidak ada kepentingan apa-apa itu Yang mau terlibat, pansos, yang akhirnya merugikan keluarga, akhirnya keluarga jadi bulian gitu loh. Jadi disinilah Undang-Undang ITE berperan, ya kan, menyebarkan berita, konten tanpa hak atau seizin daripada yang bersangkutan, itu jelas pidana dan ancaman hukumannya tuh di atas 5 tahun. Makanya saya sampaikan kepada saudara DS ya, untuk segera mengklarifikasi dan juga untuk minta maaf kepada pihak keluarga. Kalau Anda tidak melakukan itu, tadi Bang Suna sudah sampaikan 3 kali berapa jam, kami pastikan pasti kami akan mengambil langkah hukum yang tegas ya, untuk melaporkan saudara. Kami sebagai kuasa hukum keluarga udah pasti ya kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan agar tidak usah terlibat dalam urusan ini ya. Biarkan Mas Ferry berproses dan dia bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Sehingga keluarga juga tidak terseret-seret. Inilah salah satu contoh bahwa ada orang yang tidak ikut dalam urusan ini, tidak ada kepentingan, tidak ada hubungan keluarga, tapi ikut-ikutan. Nah, itu namanya pansos. Itulah yang kami sesalkan. Itu namanya Dan pansos. keluarga sangat dirugikan dalam urusan ini. Jadi kami hanya memberikan mensumir ya secara terbuka lewat media bahwa saudara DS dalam waktu dekat kami minta segera mengklarifikasi dan minta maaf kepada keluarga besar Ferry Irawan. Kalau tidak, kamu akan tunggu ya. Itu. Mas Ari, tahu sumber video itu dari mana? Dari podcast ada di YouTube, Podcastnya siapa? Denny Sumargo. Tahu Mas Denny dapat dari mana nggak? Jadi kalau namanya podcast, sudah jelas dia yang bertanggung jawab atas isi konten podcast tersebut. Ya, tidak 1-2 orang yang kita lihat bisa terjerat Undang-Undang ITE itu terkait dengan produksinya dia. Kan podcast kan dia yang produksi, dia yang mengedit, dia yang menyebarluaskan. Itu dia penuh yang harus bertanggung jawab. Ya. Tapi judulnya benar podcastnya DS gitu ya. Betul. Nah,
akan berbeda ketika DS atau narasumber lainnya diwawancara oleh media televisi atau studio televisi akan berbeda. Tapi ini emang punyanya dia ya. Oke, cukup. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih.